Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang fungsi pembangkit. Di dalam fungsi pembangkit atau disingkat FV itu ada yang dinamakan dengan fungsi pembangkit biasa atau FVA, di mana rumusnya adalah Px sama dengan sigma dari AN X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Dan fungsi pembangkit ini kalau kita jabarkan secara deret, ini adalah A0, A1X, dan seterusnya, di mana fungsi pembangkit biasa ini berasal dari rumus deret kuasa biasa. Kemudian dalam fungsi pembangkit ada yang dinamakan dengan fungsi pembangkit eksponen atau disingkat FPE, di mana rumusnya adalah Px sama dengan sigma dari AN kali X pangkat N per N faktorial, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau kita jabarkan atau dalam bentuk deret adalah A0 tambah A1X tambah A2 kali X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya, dan itu rumusnya kita dapat dari deret kuasa eksponen. Untuk AN, baik dari fungsi pembangkit biasa ataupun fungsi pembangkit eksponen, itu merupakan suatu barisan, di mana barisan itu dimulai dari N-nya sama dengan 0, yaitu A0, A1, dan seterusnya. Operasi fungsi pembangkit, yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Jika AX adalah sigma dari AN X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga, dan BX, oh iya ini X-nya harusnya pakai kurung ya, sama dengan sigma dari BN kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jika fungsi pembangkit AX dan fungsi pembangkit BX kita jumlahkan atau kita kurangkan, maka di sini adalah penjabaran untuk fungsi pembangkit AX ditambah fungsi pembangkit BX ya. Dari penjabaran penjumlahan dan pengurangan dua buah fungsi pembangkit AX dan BX, kita coba sederhanakan, kita kumpulkan konstanta dengan konstanta yang mengandung variabel X dengan variabel X kuadrat dengan variabel X kuadrat, dan seterusnya. Berarti di sini adalah A0 plus minus B0. Kemudian yang mengandung variabel X adalah A1 ditambah B1. Yang mengandung variabel X kuadrat adalah A2 plus minus B2 ya, dan seterusnya hingga kita mendapatkan AN plus minus BN kali X pangkat N. Dari penyederhanaan ini kita bisa bentuk ke dalam bentuk sigma, yaitu
Di sini kita ambil yang ke N-nya, di mana A plus minus BX itu adalah AN plus minus BN kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, operasi fungsi pembangkit yang kedua adalah tak hingga. Nah, operasi fungsi pembangkit yang kedua adalah perkalian. Jika AX merupakan fungsi pembangkit dari sigma AN kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga, dan fungsi BX ini harus pakai kurung ya, sama dengan sigma dari atau jumlah dari Bn kali X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau kita coba jabarkan, berarti di sini untuk fungsi AX berarti A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X kuadrat dan seterusnya hingga AX kali X pangkat N. Kemudian ini untuk B-nya ya, B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat sampai ke Bn kali X pangkat N. Kalau kita sederhanakan, saya ambil sampel dari A0X ditambah A1X ya, dengan kali B0X ditambah B1X ya. A0 kali B0, kemudian A0 kali B1X berarti A0 B1X. A1X kali B0X berarti A1X kali B0X. Kemudian A1X kali B1X. Berarti jadi A1X B1X kuadrat. Sampai ke A0B0 ditambah A1BN-1 ditambah dan seterusnya hingga ke AK kali BN kurang K ditambah dan seterusnya hingga ke AN kali B0 kali X pangkat N dan seterusnya. Bisa kita tulis atau kita sederhanakan dalam bentuk sigma atau fungsi pembangkit, yaitu sigma dalam sigma ya, yang berarti di sini adalah AX kali BX adalah sigma dari sigma AK dikali BN kurang K di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga dikali X pangkat N, di mana N-nya dimulai 0 sampai tak hingga. Contoh, tentukanlah fungsi pembangkit dari barisan. Yang pertama kita tentukan fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen dari 2,2, 2,2 dan seterusnya. Yang nomor 2 adalah fungsi pembangkit biasa dari 0,0, 1 per 2 X faktorial, 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Nomor 2, di mana N-nya dimulai
Mulai 0 sampai tak hingga. Contoh, tentukanlah fungsi pembangkit dari barisan. Yang pertama kita tentukan fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponen dari 2,2,2,2 dan seterusnya. Yang nomor 2 adalah fungsi pembangkit biasa dari 0,1 per 2 X faktorial, 1 per 3 faktorial, dan seterusnya. Nomor 3, fungsi pembangkit dari AN sama dengan X tambah 2, dan tentukanlah barisan AN dari fungsi pembangkit. Ini harusnya nomor 4 ya, PX sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 kurang X. Ada bonus dadakan hingga 660.000 di Lazada 66 Sale. New Pantene Micellar Rose Water. Rambut jadi lembut dan indah menawan, membersihkan dan melembabkan sampai besok. Penyelesaiannya, yang nomor pertama, fungsi pembangkit dan fungsi eksponen dari 2,2,2,2 dan seterusnya. Yang akan pertama kita selesaikan adalah fungsi pembangkit biasa. Ingat ke rumus fungsi pembangkit biasa, yaitu Px sama dengan sigma dari AN X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga, atau penjabarannya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3X kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita coba substitusikan. Di sini A0-nya dengan 2, A1-nya dengan 2, A2-nya dengan 2, dan A3-nya dengan 2 sampai seterusnya. Nah, kita coba masukkan ke sini. A0 berarti di sini A0-nya 2, 2 kali X pangkat 0 adalah 2 kali X pangkat 0. Kemudian kalau misalnya N-nya 1 berarti 2 kali X pangkat 1. Kalau X-nya 2 berarti 2 kali X pangkat 2. Kalau X pangkat 3, 2X pangkat 3 dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit biasa dari 2,2,2 dan seterusnya adalah 2 ditambah 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 2X pangkat 3 dan seterusnya. Atau juga substitusi di sini A0-nya ganti dengan 2, A1-nya ganti dengan 2, A2-nya ganti dengan 2, A3-nya ganti dengan 2, dan tetapi kalau menurut saya yang lebih baik diingat itu adalah yang sigma AN X pangkat N, di mana N dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau penjabarannya gampang, tergantung dari sigmanya kita hafal. Kalau penjabarannya hafal, sigmanya belum tentu hafal, tetapi kalau sigmanya hafal, penjabaran pasti bisa ya. Untuk selanjutnya adalah fungsi pembangkit eksponen dari 2,2,2 dan seterusnya. Ingat, ke fungsi pembangkit rumusnya adalah sigma dari AN X pangkat N per N faktorial, di mana N dimulai dari 0 sampai 1. Kita ganti berarti 2 kali X pangkat 0 per 0 faktorial, kemudian 2 kali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 2 kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2 kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, di sini kita tahu bahwa X pangkat 0 adalah 1 dan 0 faktorial adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Di sini 1 faktorial juga adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Maka fungsi pembangkit eksponen dari 2,2,2 dan seterusnya adalah Px sama dengan 2 ditambah 2x ditambah 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Untuk selanjutnya nomor 2, fungsi pembangkit biasa dari 0,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial dan seterusnya. Ingat, kita ke fungsi pembangkit biasa adalah sigma dari AN kali X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kita coba substitusi di mana A0-nya adalah 0, berarti N-nya juga 0, berarti 0 kali X pangkat 0, kemudian A1-nya juga 0, di sini berarti 0 kali X pangkat 1, A2-nya adalah 1 per 2 faktorial, maka jadi 1 per 2 faktorial kali X pangkat 2. A3-nya adalah 1 per 3 faktorial, maka jadi 1 per 3 faktorial kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini 0 kali X pangkat 0 adalah 0, 0 kali X pangkat 1 adalah 0, dan kalau 1 per 2 faktorial kali X kuadrat tetap ya, dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari 0,1 per 2 faktorial
1/3 faktorial dan seterusnya adalah Px sama dengan 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Fungsi pembangkit yang kita temukan tadi masih berupa penjumlahan ya, masih berupa deret, maka kita bisa jadikan ke sebuah rumus, oke? Coba kita lihat di sini kalau misalnya saya tambahkan di sini 1 ditambah X ya, kemudian saya kurangkan kembali dengan min X kurang 1. Sama kan? Artinya karena X kurang X adalah 0, 1 kurang min 1 adalah 0. Deret dari 1 ditambah X ditambah 1/2 faktorial X kuadrat ditambah 1/3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan dalam bentuk sigma itu menjadi sigma dari 1/n faktorial kali X pangkat n, di mana n-nya dimulai dari 0 sampai hingga atau kita buka kembali ke deret kuasa atau ke video sebelumnya ya. Nah, di sini kurang X kurang 1. Nah, di mana di sini sigma dari 1/n faktorial X pangkat n, di mana n dimulai dari 0 sampai hingga itu adalah E pangkat X. Maka fungsi pembangkit dari 0,1/2 faktorial, 1/3 faktorial dan seterusnya adalah E pangkat X kurang 1. Penyelesaian yang nomor 3 kita akan mencari fungsi pembangkit dari AN sama dengan X tambah 2. Nah, ini adalah fungsi pembangkit biasa yaitu sigma dari AN X pangkat N, di mana N-nya dimulai dari 0 sampai hingga kita tinggal substitusi di mana di sini
A0-nya berarti kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 tambah 2 kali X pangkat 0, kemudian A1-nya berarti 1 tambah 2 X pangkat 1. Untuk N-nya 2 kita ganti berarti 2 tambah 2 kali X kuadrat. Untuk N-nya 3 berarti kita ganti 3 tambah 2 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sederhana. Dapetin diskon Traveloka Holiday Stays hingga 1,5 juta rupiah sampai Juni 2022. Wardah Color Fit Last All Day Lip Paint. Swipe your way around the world. Kan berarti 0 tambah 2, 2, 1 tambah 2, 2, 2 tambah 2 adalah 4, 3 tambah 2, 5. Maka fungsi pembangkit dari barisan AN sama dengan X tambah 2 sama dengan 2 ditambah 2X ditambah 4X kuadrat ditambah 5X pangkat 3 dan seterusnya. Penyelesaian selanjutnya adalah X sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 per 1 dikurang X, kita akan mencari barisan dari AN. Ya. Nah, di sini bisa kita jadikan kali, jadi X pangkat 5 ditambah X pangkat 6 kali 1 per 1 kurang X. Ya. Nah, di sini ingat di deret kuasa atau di video sebelumnya 1 per 1 kurang X itu sama saja dengan sigma dari X pangkat N di mana N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau N-nya 0 berarti 1, kalau N-nya 1 berarti X, kalau N-nya 2 berarti X kuadrat, N-nya 3 adalah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan, X pangkat 5 kali 1 X pangkat 5, ya. Kemudian X pangkat 5 kali X, X pangkat 6, X pangkat 5 kali X kuadrat adalah X pangkat 7 dan seterusnya. Kemudian ditambah X pangkat 6 kali 1, X pangkat 6, X pangkat 6 kali X, X pangkat 7 dan seterusnya. Maka kita bisa sederhanakan di sini X pangkat 5, kemudian di sini X pangkat 6 adalah ada 2, berarti 2X pangkat 6. Dan X pangkat 7 juga ada 2, jadi 2X pangkat 7. Begitu juga X pangkat 8 dan seterusnya. Atau kita bisa tulis di sini Px atau sigma AX pangkat N
di mana n-nya dimulai dari 0 sampai ta hingga adalah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 7. Jadi masih berupa sigma. Dari fungsi pembangkit tadi kita coba menemukan barisan suku ke n ya. Melihat dari rumus fungsi pembangkit AN X pangkat N, di sini adalah X pangkat 5, maka X pangkat 5 pasti merupakan suku ke 5. Maka kita bisa beri bantuan di sini untuk suku ke 0 sampai suku ke-4 itu adalah 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Karena kalau tambah 0 itu tidak berpengaruh ya. Di sini rumus suku ke n-nya kita bisa lihat di sini variabel X pangkat n, maka kita tinggal ambil koefisiennya yaitu 0, 0, 0, 0, kemudian di sini koefisiennya 1, di sini 2, 2 dan seterusnya. Dan untuk barisan biasanya dipisahkan dengan tanda koma ya, maka AN-nya adalah 0,0,0,0,1,2 dan seterusnya. Terima kasih.